sejak dulu tuh aku kan udah familiar banget nih sama lagu-lagu kamu. Lihat saja nanti, terus ada yang duet juga kan sama Mas Indra Lesmana. Tiada kata, hanya untukmu, keinginan. Nah, sebenarnya gimana sih awalnya Sophie tuh terjun ke dunia musik? Awalnya itu waktu baru pindah dari Jerman. Jadi kan tinggal di Jerman, besar di Jerman, terus ke Indonesia. Awalnya itu kayaknya nyanyi dulu deh. Dan itu diajak sama my cousin, which is Emilia Contessa. Mungkin yang Gen Z dan milenial tidak kurang ini, di Google aja ya. Terus karena dulu suka, dari kecil keluar gereja lah, apa gitu, seneng musik. Terus my dad ngomong, iya nih Sophia emang suka nyanyi gitu. Dari situ tuh, terus akhirnya kenal sama musisi-musisi, produser-produser, udah dari situ diajak sama pertama Faris RM sebenarnya. Sebelum kita lihat saja nanti tuh Faris RM. Gitu, dia ngajak bikin single. Sangat lama, itu udah sangat lama. Sampai lupa judulnya apa. Tahun berapa tuh? Tahun 88 ya, 87. Pokoknya sebelum kita lihat saja nanti. Sekitar 6 bulan sebelumnya. Terus Ricky Jo ngajak gitu, karena yang produce juga temen-temen yang waktu kita ngeband sama Mbak Emilia Contessa gitu. Dah dari situ. Akhirnya kenal sama Indra Lesmana, dia tertarik untuk produce. Ya udah, the rest is history. Sisanya adalah sejarah. Tapi nih seandainya kamu nggak ketemu Mas Indra, kamu tetap akan memutuskan untuk terjun ke dunia nyanyi nggak? Iya, kayaknya iya. Karena? Ya. Itu pertanyaan yang bagus sih, gitu. Mungkin karena dulu medium untuk berekspresi tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan lebih banyak, ya social media, ada ini, ada itu. Kalau mau bikin sesuatu secara kreatif, itu gampang sekali. Kalau dulu ya kita kan cuma punya musik, bikin musik, nyanyi, maksudnya main film dan modeling juga sangat terbatas gitu. Jadi emang suka sih tiga-tiganya, tapi karena emang bermulai dari bermusik, emang tertarik untuk di musik terus pada saat itu gitu. Karena emang main film sih, tapi nggak banyak gitu. Kalau nggak salah waktu itu tahun 80-an, 90-an tuh main film sekitar 10-12 judul. Gitu. Lumayan banyak lagi itu. Lumayan ya? Lumayan. Ya lumayan sih. Mengingat kalau dulu tuh nggak secepat sekarang kalau syuting. Iya. Ya, dulu kan catatan si Boy 3. Itu yang terakhir justru. Valentine. Iya kan, kamu nonton loh dulu. Gila sih. Oh my goodness. Oke. Kenapa memutuskan untuk berhenti nyanyi? Padahal kan lagu-lagu kamu tuh kan dulu termasuk hits loh di zamannya. Di zamannya? Iya bener. Bener, sampai sekarang tuh masih everlasting. Iya, tapi kan kalau lagi ada hits-hits tahun 80-an, itu lagu gue gitu. Tapi kalau yang baru-baru tuh nggak pernah diputer. It's okay, nggak, maksudnya kenapa tidak meneruskan? Iya. Karena memang waktu itu pisah sama Indra. Dan waktu masih sama Indra itu bikin musiknya, bikin lagu-lagunya itu selalu bersama dengan Indra gitu. Ada ide di kepala, nggak bisa keluar dari kepala karena emang aku main pianonya kan terbatas banget, main gitar juga nggak bisa. Jadi perlu ada seseorang yang aku sangat comfortable with, dan pada saat itu Indra. Jadi gitu, misalnya Indra yang mulai gitu, terus ini nih enak nih melodinya begini, atau liriknya enak nih begitu. Nah sejak pisah nggak ada lagi orang seperti itu. Ada sih banyak tawaran gitu, produser atau pencipta lagu, tapi kan I'm not comfortable with orang-orang baru gitu untuk mengekspresikan sesuatu yang kalau misalnya dibilang jelek malu kan gitu. Kalau sama Indra dulu walaupun misalnya it was a stupid idea barusan gitu, tapi kan I didn't feel I was being judged, nggak merasa dihakimi gitu sama Indra gitu. Jadi ya udah pada saat itu ya udahlah. Terus banyak tawaran sinetron, waktu itu lagi zamannya film berhenti, sinetron tuh bermunculan, bukan sinetron yang seperti sekarang ya, yang apa namanya, yang kejar tayang ya, oh, iya. Yang seminggu sekali gitu. Jadi sibuk sekali di situ,
gitu. Sekali tuh bisa syuting tiga judul, 4 judul, belum lagi yang iklan, belum lagi itu. Jadi itu akhirnya sedikit terlupakan gitu. Pernah bikin satu lagu, tapi the experience wasn't that great juga. Itu juga bukan satu lagu. I did it for the business aja gitu. Terus sampai akhirnya diajak sama Mas Krisya, duet sama Mas Krisya gitu. Di situ nyanyi lagi. Ya udah, habis itu lupa lagi. Oke. Sekarang siapa aja sih band atau musisi yang kamu suka dan yang kamu jadiin referensi? Nggak tahu ya. Lebih kalau dulu tuh waktu masih bikin ada album Kabut di Kaki Langit itu touch-nya sangat Irish, musik Irish kayak Enya gitu-gitu. Range vokalku kan juga nggak terlalu ini ya. Jadi referensinya juga ke Sade, lebih ke situ gitu. Itu aja sih referensinya kalau untuk musik. Kalau secara musik sendiri sih nggak ada referensi sih. Cuman lebih ke touch of ini pengennya soundnya seperti apa? Oh, seperti dari Irlandia atau dari British atau apa, lebih ke situ. Oke, kalau band lokal Indonesia yang menurut kamu keren siapa? Slank suka nggak? Kebetulan I'm not a big fan of rock. Oh, berarti nggak suka Slank? Bukan bilang bukan bilang nggak suka Slank. I think Slank is a great band yang mempunyai kemampuan bertahan luar biasa gitu sampai sekarang gitu. Masih Slank gitu. Tapi untuk musik sendiri I don't relate to rock music at all gitu. Mungkin karena nggak dibesarkan di situ ya. My parents itu dengerinnya Bee Gees, ABBA, Cat Stevens, kayak gitu-gitu. So ya jelas lah gitu. Pernah ada masanya dengerin Metallica. Tapi I think that was my rebellious year gitu. Metallica, terus Sex Pistols. Iya, Savage juga mendengarin Sex Pistols tuh pakai jaket kulit gitu. Tapi kayaknya waktu itu ya lagi rebellious aja, mau keluar dari rumah dan segala macam. I really love my daughter. I think she's the greatest. Oh, I love Sheila Majid. Sheila Majid kayaknya is my favorite singer untuk female ya. Untuk penyanyi laki-laki yang memiliki suara yang luar biasa tuh, I like Once. Once tuh suka banget. Ya, dan lain-lainnya yang ada di sini. Iya, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya gitu deh. Oke, kalau disuruh milih nih antara film sama musik, kamu akan pilih mana? Nggak tahu, nggak bisa milih dua-duanya kali ya. 50-50. Untuk sekarang sih film ya, karena belum menemukan produser yang cocok. Produser musik yang cocok gitu, yang bisa membantu untuk menumpahkan whatever I want gitu ke dalam ini satu track gitu. Jadi tapi musik masalahnya adalah lebih kerja kolektif ya. Iya. Gitu. Jadi ya agak susah juga kalau pengen main film tapi nggak diajak gimana. So ya udahlah, bikin aja gitu, bikin film aja deh. Gitu. Nah sekarang since kamu bilang kamu pengen bikin film aja, sekarang lagi ada project apa sih film kamu? Ini kan kita bikin PH nih, aku sama temenku gitu. Kita bikin PH. Kemarin sempet karena lagi pandemi, sebelum pandemi bikin kayak talk show lebih political sih. Judulnya Let's Talk. We're talking about social issues, whatever gitu. Nah itu yang aku produce juga. Terus kemarin bikin acara cooking. Sebelumnya juga bikin acara sama Slang, I produced it juga, creative producer. Terus berikutnya mau bikin series. Gitu. Series buat di OTT ya? OTT, OTT. Jadi kemungkinan udah ada ide cerita, ada 2 gitu in my head. Sebelumnya congrats ya untuk pertunangannya Eva dan Demas. Kan video Eva dilamar tuh sempat viral kan, trending topik pula. Trending topik, ya kaget juga sih. Iya. Terus kamu kan pasti udah tahu duluan dong tentang surprise dari Demas ini. Gimana sih ceritanya? Boleh sharing nggak? Ini boleh di-sharing nggak ya sama Eva? Boleh. Of course Demas nanya dulu. It was ini tunangan agak campur tradition gitu ya. Dia memberikan
cincin dan berlutut gitu, itu kan agak ke barat-baratan. Tapi kalau biasanya di barat kan cowoknya nggak nanya dulu kan ke orang tua, ngasih taunya setelah setelah dia kasih cincin, ceweknya bilang yes, baru kasih tahu orang tua kan, aku dilamar gitu. Ini enggak, ini Demas nanya dulu. The whole family meaning me, Indra, sama orang tuanya, sama Michael, daddy-nya Manu, we call Michael daddy. And teman-teman yang deket, pokoknya yang datang ke acara ulang tahunnya Eva, karena itu acaranya ulang tahunnya Eva gitu. So, kita semua tahu kecuali Eva. Gitu. Terus pas Demas nanya ke kamu, apakah kamu emang udah punya hunch kalau nih kayaknya Eva is gonna get married gitu, atau? Enggak, sama sekali enggak. Demas jago sekali tuh. Tapi he said that he planned it udah jauh sekali, udah jauh hari sebelumnya, like probably setahun sebelumnya dia udah mencari waktu yang tepat aja gitu. Jadi I was like very very surprised and ya gimana ya? Karena sebagai seorang ibu kita mikir ini masih lama lah, anak kawin masih lama lah, walaupun kalau lihat umurnya ini kayaknya bentar lagi. Tapi pas ditanya itu and when it happens, it's nggak bisa dijelasin sih perasaannya kayak apa gitu, happy and you're sad and happy gitu ya. Most of it ya happy karena Eva the person she loves wants to spend the rest of his life with her gitu. So it's beautiful. Oke, bicara soal komitmen, gimana sih kamu memandang komitmen dalam sebuah hubungan? Kayak buat kamu komitmen dalam hubungan tuh seperti apa? Do you see yourself as a committed person? Am I committed? Depends sih. Depends on the person. Oke. Tergantung orang yang kita punya hubungan itu gitu. Aku sih nggak bisa ngomong banyak ya soal itu, cause I went to 2 divorces. Relationship-nya juga lumayan banyak yang gagal juga gitu. Tapi menurut aku sih itu bukan masalah komitmen ya, masalah yang I believe in timing sih, in pembelajaran gitu. Kadang-kadang ada satu hubungan yang kita alamin karena kita harus belajar sesuatu. Kita memang harus ketemu orang ini untuk belajar ini gitu. Terus habis itu ya udah say goodbye gitu. Jadi untuk for my age gitu, I don't even know what commitment is gitu. Apakah aku pengen ketemu orang and spend the rest of my life with them? I think I have to think about that. Harus dipikirin dulu karena kan it's a big thing ya. It's a big thing gitu, dan aku udah mengalami kegagalan 2 kali. And gue tuh 50 gitu. Gue tuh udah kebentuk gitu. Untuk commit sama orang itu perlu banyak sekali adjustment-nya tuh banyak sekali gitu. Dan untuk saat ini, do I have the energy to adjust gitu. Emang harusnya kan semakin tua kita semakin wise ya. Emang ada semakin wise-nya, cuman ada juga beberapa hal yang jadi lebih keras kepala daripada dulu gitu. Oke. Terus orang yang seperti apa yang bisa membuat kamu mau berkomitmen? Who loves peace. Peace. Harus peaceful. Oke. Harus pintar. Harus punya a very good sense of humor. A very smart sense of humor. Harus suka binatang. Nggak harus sih, tapi don't hate animals gitu aja. Successful. Hardworking. Ya, semakin tua kan listnya harusnya berkurang ya. Ini makin panjang. Ini panjang listnya gitu. Tapi most of all ya peace loving and punya awareness diri
gitu. Kalau ada apa-apa punya awareness diri instead of blaming other people gitu. So punya awareness gitu untuk menjadi lebih baik gitu, untuk berubah. Bukan berubah ya, tapi ya aware aja dulu. Everything comes from being aware ya. Sekarang nih kita kan lagi ada di tempat pottery kamu nih, Sof. Aku tahu nih kamu emang lagi passionnya nih ke pottery. Aku nggak tahu aku ngomong gimana. Lagi passionnya ke pottery atau memang passionnya di pottery. Nah tapi aku lihat nih kamu sampai you have almost the whole house untuk your pottery. Iya. Alatnya semua lengkap. Aku tadi juga udah dikasih lihat ovennya. Terus ini di lemari-lemari ini semua hasil karya kamu. Terus aku tahu kamu juga sempet jual hasil karya kamu. Awalnya ceritanya gimana sih? Kok akhirnya bisa terjun ke dunia pottery? Awalnya diajak Eva lagi lockdown sekitar setahun yang lalu ya. Diajakin untuk ngambil kursus itu. Nyobain tapi sempet patah arang karena kok prosesnya tuh panjang sekali ya, dari tanah liat sampai bisa begini tuh prosesnya tuh panjang sekali gitu. Pertama harus belajar ya itulah ya yang di wheel ini gitu, sampai jadi kelar tuh prosesnya terlalu lama gitu. Tapi tertarik gitu, terus aku pikir kan I'm a Leo gitu, kalau misalnya pengen sesuatu I wanna have it. Jadi akhirnya ini kayaknya cara satu-satunya supaya I can be serious in this, because I know I love it, itu harus bikin pottery sendiri. Ya kalau enggak bakal ya. Jadi, nggak boleh tanggung. Kalau me I cannot tanggung, harus biar gitu. That's just me gitu. Jadi ya udah akhirnya beli wheels, beli ini segala macem. Nah dan karena udah invest, ya harus diseriusin kan, nggak bisa, ya nggak bisa ditinggalin kan. So ya udah, sekarang tiap hari di sini and I learn more, belajar gitu. Jadi nggak tahu, aku tuh kan orangnya nggak goal oriented kan. Aku lebih ke I enjoy the process. Tapi untuk kayak gini ya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu lah gitu. Maksudnya bisa dibisnisin lah gitu maksudnya gitu. Iya. One day. Belum sekarang. Ini ya, I still have a lot to learn. Oke. Berapa lama waktu terpanjang yang kamu butuhin dalam proses untuk membuat? Kalau everything runs smoothly gitu, nggak nunggu lama kayak gini nih, bisa 3-4 minggu. Lama sebulan ya, hampir ya. Only for one. Ya maksudnya kalau bikin karena ovennya besar kan sayang kalau kita cuma bakar ini, jadi harus bikin dulu sebanyak mungkin, masuk ke oven, terus baru dihias apa segala macam, masuk oven lagi untuk jadi begini. Jadi ya bisa jadi sebulan deh, satu batch gitu. I call it a batch gitu. Gila, lama ya, butuh kesabaran. Tingkat tinggi. Iya, ya banyak yang disadari kalau lagi pottery gitu. Oh ternyata gue orangnya gini ya. Ternyata gue tuh gini ya gitu. Sama kayak yoga sih. Ya, you become aware of a lot of emosi gitu kalau kita lagi pottery. Sama kayak yoga sih. Very liberal gitu. My mom and my father kan beda agama gitu. Tapi waktu aku umur 9 tahun aku ditanya sama dua-duanya, Sofi mau pilih agama apa gitu. Kamu tuh kalau misalnya kenalan sama orang baru, kamu cenderung untuk nanya nggak sih zodiaknya apa? Kayak misalnya untuk kerja atau untuk... Selalu. Oh selalu? Selalu. Nomor satu. Ada beberapa zodiak yang oke bye see you later. Apa tuh? Jangan, nggak boleh.